salah satu ya pertimbangan utama bank sentral pastinya inflasi domestik gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa bank sentral juga mempertimbangkan ya perbedaan suku bunga antara Indonesia dengan negara-negara terutama Amerika Serikat gitu. Dan ini sangat tergantung dengan inflasi global, berarti kan inflasi di Amerika Serikat. Jika memang ya kebijakan bank sentral Amerika Serikat juga ketat gitu ya, boleh jadi Bank Indonesia juga akan melakukan adjustment terhadap suku bunga gitu. Tapi kalau kita lihat memang saya sedikit optimis gitu ya dengan inflasi tahun ini gitu, karena menurut saya puncak dari harga pangan dan harga energi gitu dari dampak perang Ukraina Rusia ini, menurut saya sudah berada di puncak dan sekarang kita sedang adjustment gitu, sedemikian sehingga inflasi saya bilang tidak akan lebih tinggi gitu ya di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022. Mhm. Uh, dan saya sebenarnya agak kurang setuju ya jika kita misalnya kemudian sangat berpaku pada suku bunga Bank Mhm. Indonesia gitu. Mhm. Boleh jadi transmisi kebijakan moneter di saat seperti ini juga kurang efektif gitu ya dari sisi suku bunga gitu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya terjadi over likuiditas ya di bank-bank Indonesia di bank-bank di Indonesia gitu ya. Yang boleh jadi sebenarnya ada masalah fundamental gitu ya dibandingkan suku bunga gitu. Yang menyebabkan memang sepertinya masih ada waktu tunggu gitu ya bagi investor untuk kemudian berinvestasi, bagi rumah tangga untuk kemudian melakukan konsumsi gitu. Jadi kita lihat saja ke depan ini apakah memang scarring effect ya dampak luka-luka dari pandemi dan perang Ukraina ini kemudian bisa memberikan kelonggaran gitu ya Mhm. untuk perilaku agen ekonomi mulai ya berinvestasi dan konsumsi. Demikian Mbak. Oke, Pak David, kita kan menjadikan rapot inflasi ini juga nanti sebagai benchmark pertumbuhan perekonomian kita ya. Kalau kita sedikit kutip Presiden Jokowi di Mandiri Investment Forum menyebut bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini secara full year bisa tumbuh 5,2 sampai 5,3%. Anda melihatnya seperti apa sih? Apakah bahkan bisa lebih jauh lebih ekspansif dari angka-angka yang ditargetkan, Pak David? Ya, kalau 2022 kelihatannya sih memang 5,2, 5,3 itu kelihatannya sudah di tangan ya, karena Mhm. memang di kuartal 4 akan melambat, mungkin di sekitar 5 sampai 5,1, tapi kita tahu di kuartal 3-nya kan tinggi sekali, 5,7. Jadi the whole year saya melihat sih memang di 2022 itu kelihatan kita menjadi salah satu negara di G20 yang mungkin pertumbuhannya akan sangat baik ya, paling tidak bisa masuk 5 besar ya dari sisi pertumbuhan. Namun di 2023 ini memang perlu diwaspadai dampak ya dari perlambatan ekonomi global ini, pengaruhnya ke kita. Jadi memang ada skenario terburuk, kemungkinan bisa saja pertumbuhan di 2023 ini bisa di bawah 5%. Ya. Tapi dengan ekstra ekspor, saya pikir terutama dari sisi investasi, kita bisa dorong sehingga pertumbuhan bisa paling tidak bisa dipertahankan ya di 5%. Karena kalau dari sisi fiskal kita tidak bisa banyak berharap karena kita kan juga akan normalisasi ya dari sisi belanja fiskal kita ya, beda Mhm. dengan 2 tahun terakhir ini yang kita banyak mendorong dengan stimulus lewat program PEN. Tapi dari sektor swasta memang dari sisi daya dorong atau tenaga dalamnya sebenarnya masih ada. Tinggal sekarang sentimennya mereka Mhm. untuk menambah kapasitas ya. Saya lihat juga dari data ya, secara proxy saya bisa lihat misalnya contohnya dari data di bursa itu ya. Mhm. Pertumbuhan omset sebenarnya sangat baik ya. Tahun lalu itu kuartal 4 saya belum kebanyakan belum keluarkan datanya ya, tapi kuartal 3 saja itu sudah 28%. Tapi dari Oke. sisi pertumbuhan capex itu masih rendah sekali 8%. Jadi memang tahun ini kuncinya kalau kita ingin mempertahankan pertumbuhan di 5% itu ya memang paling tidak dari sisi investasinya, karena dari ekspor kita tahu memang mungkin tidak setinggi tahun lalu ya. Walaupun saya Mhm. berharap dari pulihnya ekonomi China, mereka mulai membuka diri. Nah, ini bisa mendorong juga permintaan komoditas ke depan. Jadi memang kita perlu waspada juga inflasi di semester 2 terutama karena Ya. China ini juga bisa mendongkrak juga permintaan karena mereka sejauh ini saya lihat
tahun lalu itu import berbagai energinya pertumbuhannya kecenderungan turun, baik minyak, gas maupun batu bara. Oke.